ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan ya akhwat fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada sore hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita pada hari ini. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada petang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab dalam menyambut hari raya Idul Adha atau yang terkait dengannya. Maka yang perlu kita ketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu telah menetapkan adanya dua hari Id. Id maknanya adalah kata-kata ada ya'udu, yaitu yang kembali berulang. Jadi hari yang berulang yang senantiasa rutin diperingati oleh orang Muslim itu adalah ada dua. Ya, hari peringatannya hari raya itu memang hanya dua. Ya, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah termasuk ya sesuatu yang tauqif, yang merupakan hak Allah yang menentukan kapan kita memperingati hari raya ini ataupun itu. Yang tidak bisa kita membuat-buat, misalnya kita ingin membuat misalnya hari ketika terjadi perang Badar sebagai hari kebangkitan Islam misalnya, atau hari ketika Rasul menikah dengan Khadijah sebagai hari kasih sayang dan sebagainya, nggak bisa, ya. Karena hari Id adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, dalam Islam hari yang diperingati ya setiap tahunnya berulang itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Id adalah hari yang dimana manusia mereka merayakan hari tersebut, mereka bergembira, mereka berhias pada hari tersebut, ya. Dan ini ada dalam setiap umat, dalam setiap bangsa. Ada hari-hari tersebut yang diperingati setiap tahunnya, ya. Maka dalam masalah agama hari Id ini adalah dua hari tersebut. Yang mana sebelum Islam juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah itu sudah ada hari Id yang dilaksanakan oleh penduduk Madinah saat itu, budaya-budaya ataupun hari raya yang mereka laksanakan, tradisi-tradisi saat itu. Ya. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, wali ahli Madinati yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Yang mana penduduk Madinah saat itu mereka memiliki dua hari raya yang mereka
bersenang-senang bermain-main pada 2 hari tersebut ketika sebelum datangnya Islam ketika di zaman jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, "Qadimtu 'alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahri wa yaumul fitri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari yang kalian bersenang-senang bermain-main di dalam kedua hari tersebut di zaman jahiliyah. Maka Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu hari penyembelihan dan hari makan-makan hari berbuka, ya Idul Adha dan Idul Fitr." Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasai dan yang lainnya. Ya, maka jelas dari sini bahwasannya 2 hari tersebut, 2 hari raya ini adalah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah menggantikan, memberikan kepada kaum muslimin 2 hari tersebut. Ya, menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Maka 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk para hambanya, di mana 2 hari Id ini adalah merupakan penutup dari 2 ibadah yang agung, ya. Yang satu adalah penutup dari salah satu rukun Islam yaitu puasa, ya. Setelah selesai berpuasa di bulan Ramadan maka datanglah hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah yaitu merupakan rukun haji. Maka di situ Allah pun memberikan hari raya yaitu Idul Adha. Ya. Maka di 2 hari ini pun merupakan hari yang ya banyak sekali keutamaannya. Di dalam 2 hari ini Allah mengampuni dosa-dosa orang yang haji, ya, orang-orang yang sudah berpuasa selama sebulan Allah ampuni pada hari-hari tersebut. Allah pun menyebarkan rahmatnya kepada para hambanya yang taat. Ya, sebaliknya hari raya yang dilaksanakan oleh penduduk Madinah saat itu, ya, yaitu hari raya Nairuz dan Mirjan, ya, maka hari raya tersebut adalah hari raya yang dipilih oleh penguasa-penguasa saat itu, ya, yang memang di apa namanya dipilih oleh Kisra saat itu yang mereka berhak untuk menentukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan syariatnya yang sempurna. Maka ini adalah ya 2 hari raya tersebut. Dan di dalam 2 hari raya tersebut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di situ Allah pun mensyariatkan apa? Salat Id di dalamnya, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Id. Para fuqaha kita berbeda pendapat tentang hukum salat Id. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya hukum salat Id adalah fardu ain, yang wajib. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan juga salah satu dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan mereka juga memiliki hujjah atau dalil-dalil di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Maka di sini ada perintah, ya, perintah untuk salat kemudian menyembelih, maksudnya ada salat Aid. Dan hukum asal perintah menunjukkan kewajiban, ya. Begitu pula dalil-dalil lainnya sebagaimana di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan salat Id ini, 2 salat Id ini. Tidak pernah beliau tidak melaksanakannya. Maka ini menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan hal tersebut. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia keluar semua
bahkan sampai ya para wanita, ya para wanita yang muda, begitu pula mereka yang sedang haid pun diperintahkan, ya. Maka ini di antara argumen yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, bahwasanya sholat Id ini hukumnya adalah fardu fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua berpendapat bahwasannya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya adalah apabila sudah ada sejumlah kaum muslimin yang telah melaksanakannya yang cukup, maka saqata 'anil baqin, maka yang lain tidak terkena dosa. Ini fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengerjakannya, ya jumlah yang cukup, maka yang lain tidak terkena kewajiban tersebut. Tapi kalau tidak ada yang sama sekali mengerjakannya, maka semuanya berdosa. Ya. Ini adalah salah satu pendapat dalam madhab Hanabilah, madhab Hambali. Begitu pula sebagian para ulama Syafi'iyah pun berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, yaitu hukumnya fardu kifayah. Di antara dalil mereka, ya, bahwasannya sholat Id ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Di antaranya karena tidak disyariatkan azan dalam sholat Id ini. Ya. Seperti halnya pula sholat jenazah, tidak pakai azan, nggak ada panggilan. Maka disamakan di sini, ya, eh, bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu fardu ain. Ya. Begitu pula bahwasanya kewajiban untuk mendengarkan khutbah dan lain-lainnya, ya. Seperti kalau khutbah Jumat maka wajib, adapun ini tidak, begitu. Maka ini pendapat yang kedua bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah eh, mustahab, ya. Hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik dan juga salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan di antara para ulama madzhab Syafi'i. Bahkan dinisbatkan hal ini kepada jumhur ulama, ya, bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara dalilnya, argumen dari pendapat ketiga ini adalah yaitu hadis A'rabi, hadis ketika ada Arab Badui yang bertanya tentang apakah ada sholat yang diwajibkan atas diriku, ya, selain yang 5 waktu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab nggak ada, kecuali kalau mau menambah, silakan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada lagi yang wajib, nggak ada lagi yang fardu ain kecuali hanya 5 waktu tersebut. Maka ini eh, biasanya ini adalah dalilnya jumhur ulama ketika berpendapat hanya sholat 5 waktu itu saja yang fardu ain, yang lain adalah sholat sunnah, ya, atau tatawu. Nah di sini eh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ya. Maka eh, dari perbedaan pendapat tersebut, yang manakah yang rajih Ustaz? Ya, walau ta'ala alam, ya, eh, ketiga pendapat tersebut masing-masing dengan hujahnya, ya. Dan ini adalah perkara ijtihadiyah yang memang kita patut untuk berlapang dada dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling didukung dengan dalil yang kuat adalah pendapat yang pertama memang. Ya, bahwasanya hukumnya adalah fardu ain. Meskipun pendapat jumhur pun adalah pendapat yang kuat bahwasanya memang hukumnya adalah sunnah tapi muakkadah ditekankan, ya. Namun pendapat manapun yang kita pilih, selama kita mampu, selama kita bisa, maka hendaknya kita jangan sampai melewatkan, jangan sampai menyepelekan kedua sholat id ini, ya, karena dia adalah salah satu syiar Allah yang agung, yang di situ berkumpul kaum muslimin,
ya, maka hendaknya kita bersemangat untuk bisa melaksanakannya, ya. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini, ketika pemerintah kita meniadakan sholat-sholat di lapangan, ya, ataupun di masjid, di daerah-daerah yang memang sedang dikenakan peraturan ya, PPKM, ya, ataupun zona-zona yang memang mengkhawatirkan, maka memang sebaiknya kaum muslimin tetap melaksanakan sholat Id, namun di rumah-rumah mereka mengikuti anjuran pemimpin kita, pemerintah kita. Karena tujuannya adalah untuk maslahat, menekan ya lonjakan kasus wabah penyakit COVID-19 yang saat ini sedang sedang ya, naik dengan drastis. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti anjuran tersebut, namun kita tetap melaksanakannya di rumah-rumah, ya, kita tetap berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hal tersebut bisa segera ya meringankan apa yang saat ini sedang terjadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu ya secara hukum ya pendapat jumhur adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang ditekankan namun sebaiknya kita tetap berusaha untuk melaksanakannya. Adapun waktu sholat Id, ya waktu sholat Id adalah pendapat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dimulai dari ketika matahari terbit sampai sebelum waktu zawal. Artinya masanya adalah seperti masa waktu sholat duha. Ya, ketika matahari sudah lepas dari masa yang dilarang, ya sudah naik dari ufuk, kemudian sampai sebelum zawal, artinya sebelum matahari tepat di atas ya, waktu yang dilarang. Atau sama dengan waktu sholat duha. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yabtadi'u waktu salatil id ba'da irtifa'i syams qaida rumhin ay ba'da mudi waqtil karahah wa yantahi bi zawali syams. Bahwasanya waktu salat id itu dimulai dari ketika matahari sudah meninggi sepenggalan tombak, ya, yaitu ketika sudah keluar dari waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat dan berakhir waktunya ketika matahari ya sudah tergelincir ya, ketika masuk waktu zuhur. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama baik dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah ataupun Hanabilah. Dari Abd ibn Bishr, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana kharaja ma'an nas yauma fitrin au yauma adha. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Bishr ini, beliau pernah suatu hari keluar bersama ya kaum muslimin, bersama manusia pada hari Idul Fitri atau Idul Adha salah satunya. Fa'an karo al imam, kemudian beliau mengingkari lambatnya imam. Wa qala inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Kata beliau, ya dulu kami para sahabat ya pada saat ini sudah selesai dari salat Id. Ya, sudah selesai dari salat Id. Ya. Maka faedah dari sini ya, al-afdal an tusalla salatal adha fi awalil waqti liyatafarragal muslimuna ba'daha lidzabhi adahihim. Yaitu yang utama, salat Idul Adha itu disegerakan. Ya. Jadi ketika Idul Adha itu bagusnya disegerakan salatnya agar kaum muslimin ketika selesai dari salat Id itu bisa langsung segera menyembelih sembelihan mereka. Ya. Berbeda dengan ketika Idul Fitri. Ya. Maka ketika Idul Fitri yustahabu ta'khiruha qalilan an hadzal waqti fi salatul fitri. Adapun ketika salatul fitri maka ya agak diakhirkan sedikit enggak apa-apa. Ya dari berbeda dengan salat Idul Adha agar apa? Tujuannya agar orang-orang itu bisa sempat mengeluarkan zakat fitrinya ketika pagi-pagi itu. Gitu. Ini hikmahnya. Ya kenapa kok salat Idul Adha itu dianjurkan untuk disegerakan agar orang-orang selesai langsung segera bisa menyembelih menyembelih kurban mereka.
Adapun ketika Idul Fitri, ya kenapa diakhirkan? Sedikit agar orang-orang itu bisa, ya mereka yang belum sempat mengeluarkan zakat fitrinya bisa mengeluarkannya terlebih dahulu. Karena zakat fitri itu harus dikeluarkan sebelum sholat. Ya, harus dikeluarkan sebelum sholat. Gitu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila kita eh, ketika dalam kondisi normal ya, kemudian kita ketinggalan sholat Idul Fitri, ketinggalan jamaahnya, ya. Entah mungkin karena ketiduran, ya, atau karena terlambat, ya, ataupun yang lainnya, ya. Maka eh, yang rajih bahwasanya barang siapa yang dia tertinggal sholat Id, ya, maka dia pun melaksanakan sholat tersebut sendirian, ya, ataupun jika ada keluarganya atau dia ada jamaahnya maka silakan berjamaah, ya, dia laksanakan sendiri atau berjamaah bersama orang lain maka itu pun tidak apa-apa, ya. Pelaksananya pun ya yang rajih disamakan saja tidak apa-apa dengan sholat ketika sholat itu wallahu taala alam, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun tempat diadakannya sholat itu ini, ya, di manakah yang lebih utama? Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yabda'u bis shalah." Ya. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla, menuju lapangan tempat sholat. Ya, jadi memang yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sholat Id, mereka sholatnya adalah di lapangan, ya, dan bukan di Masjid Nabawi, ya, bukan di Masjid Nabawi saat itu, namun beliau berjalan ke eh, lapangan, ya, tempat sholat Id. Ya. Wasunnatul madiyah fi salatil aidain an takuna fil musalla ay fi sahra au fi mafazatin wasi'ah. Bahwasanya sunnahnya yang sudah menjadi tuntunan, ya, yaitu dua sholat id itu dilaksanakan di musola, di lapangan, baik itu di sahra, ya, di padang yang luas, ya, atau di lapangan yang luas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram." Kata beliau, salat di masjidku ini yaitu di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada salat selainnya di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram, ya. Nah, di dalam lainnya disebutkan 1000 kali lebih baik daripada salat di tempat lainnya, ya. Namun dengan keutamaan yang besar seperti ini, keutamaan salat di Masjid Nabawi yang besar, Rasulullah SAW tetap beliau menyengaja pergi ke lapangan, ya. Beliau senantiasa apa? Pergi ke lapangan. Maka dari sini, ya, para ulama menjelaskan memang ini memiliki keutamaan tersendiri dan memiliki afdaliyah, lebih baiknya adalah di lapangan. Kecuali kalau memang ada udzur, ya, kecuali ada maslahat lainnya seperti misalnya ada hujan, ya, ya, atau karena memang ya ada apa namanya penyakit dan lain sebagainya, maka saat itu, ya, dilihat mana yang lebih maslahat. Ya, ketika di masjid, ya, karena hujan, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena salah satu tujuan utama dari sholat Id adalah yaitu berkumpulnya kaum muslimin. Ya, berkumpulnya kaum muslimin semua berkumpul. Ya, jadi menunjukkan, ya, bagaimana rekatnya dan bersatunya kaum muslimin. Ya, maka di tempat yang luas, ya, kalau eh, memang masjidnya luas tidak mengapa ya hal tersebut dilaksanakan, ya. Namun di sini kita mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang pada asalnya beliau sengaja memilih ke lapangan, menunjukkan adanya memang keutamaan
sholat di lapangan ketika melaksanakan sholat Id. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara adab-adab ketika kita akan keluar berangkat menuju sholat Id, ya, di antaranya yang pertama yaitu adalah dianjurkan untuk mandi, ya, melaksanakan mandi. Ya. Di antara dasarnya adalah dari Nafi' bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yagtasilu yaumal fitri qabla an yagdua ilal musalla. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar dahulu beliau itu senantiasa mandi ketika hari Idul Fitri sebelum berangkat menuju sholat lapangan, ya, menuju ke lapangan. Begitu pula Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi-mandi yang disyariatkan, ya, mandi yang disyariatkan, maka beliau pun menjawab yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahri wa yaumul fitri. Di antara mandi yang dianjurkan adalah ketika hari Jumat, ketika hari Arafah, ketika hari Idul Adha, dan juga ketika hari Idul Fitri. Ya. Ini menunjukkan memang pada hari tersebut dianjurkan untuk melaksanakan mandi, ya, mandi ibadah. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah at-tajamul wa labsu ahsani thiyab, yaitu dianjurkan untuk berhias, ya, dan juga memakai pakaian yang terbaik. Ya, memakai pakaian yang terbaik. Dan di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, beliau berkata, akhadha Umaru jubbatan min istabrak tuba'u fis suq fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta hadhihi tajammal biha lil aidi wal wufud. Ya. Yaitu kata sahabat Ibnu Umar, dulu Umar bin Khattab ayah beliau radhiyallahu ta'ala pernah mengambil sebuah jubah, ya, yang dijual di pasar. Maka beliau ambil, kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, ya, belilah ini, ya, pakailah dan berhiaslah dengan pakaian ini untuk hari Id dan ketika engkau menyambut utusan-utusan atau tamu-tamu. Ya. Al-hadis. Wa minhu ulima anna tajammul yaumal aidi 'adah mutaqarrirah bainahum. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya berhias pada hari Id ini adalah suatu yang biasa mereka lakukan saat itu. Ya, dilakukan oleh ya Rasulullah SAW, para sahabat. Walam yunkirhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ulima baqauha. Dan Nabi sallallahu tidak mengingkari hal tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang hal tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu yaumal Aid burdatan hamra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika hari Id beliau memakai kain burdah berwarna merah. Ya. Jadi menunjukkan memang pada hari Id itu dianjurkan untuk ya memakai pakaian terbaik, ya, kita pun dalam keadaan terbaik gitu, ya. Jadi itu yang kedua, ya. Selanjutnya yang ketiga, al-aqlu qabla al-khuruj ila al-musalla fi Idul Fitri khassah. Yaitu khusus ketika Idul Fitri itu dianjurkan untuk makan sebelum kita berangkat menuju salat Id. Ya, untuk Idul Fitri khusus, ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas, beliau berkata, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamrat. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tidaklah beliau berangkat menuju salat Idul Fitri hingga beliau sudah terlebih dahulu memakan beberapa butir kurma. Di dalam hadis yang lain dari Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahri la ya'kul hatta yarji'a fa ya'kul min nasikatihi. Kata beliau, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau keluar menuju salat Idul Fitri hingga beliau sudah makan terlebih dahulu.
Adapun pada hari Idul Adha, maka beliau tidak makan hingga beliau pulang, kemudian beliau makan dari hewan sembelihan beliau. Ya. Apa hikmah dari hal ini? Ya kenapa kok dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat, adapun Idul Adha tidak. Ya. Hikmah ketika kita melaksanakan hal ini, yaitu agar ya ketika hari Id itu dibedakan, sudah tidak berpuasa lagi ketika Idul Fitri. Ya karena sudah sebulan berpuasa Ramadan, ya setiap pagi sahur, ya kan? Kemudian setelah itu nggak makan sampai maghrib. Nah maka ketika Idul Fitri, ya itu sudah bukan hari berpuasa lagi. Ya, makanya sebelum berangkat Nabi SAW makan. Ya, kayak ini di antara hikmahnya. Ya. Adapun ketika hari Idul Adha, ya maka hikmahnya adalah agar seseorang dia bisa makan dari sembelihannya, ya. Sehingga semangat ketika dia memakan daging kurbannya sendiri, ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang ketiga, ya. Adapun untuk besok kan Idul Adha, ya. Berarti apakah tidak boleh makan? Boleh makan, silahkan. Ya, boleh makan, ya. Namun dianjurkan untuk memakan dari daging hewan kurban kita sendiri, ya. Kemudian yang keempat, at-takbir fil aidaini min hinil khuruj, yaitu dianjurkan untuk bertakbir ketika keluar menuju sholat Id. Ya, dianjurkan untuk bertakbir. Takbir ini sudah dulu kita jelaskan bahwasanya memang dianjurkan di 10 hari ini. Ya, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah terus kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir, dan khususnya ketika keluar menuju sholat Id. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, annahu kana yakhruj yaumul fitri wa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar, ya, pada hari Idul Fitri, beliau terus bertakbir hingga ketika beliau telah sampai lapangan. Ya, terus bertakbir beliau sepanjang jalan, ya. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidaini ma'al Fadl bin Abbas wa Abdullah bin Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usama bin Zaid wa Zaid bin Harithah wa Aiman ibn Ummi Aiman radhiyallahu ta'ala anhum rafi'an sautahu bit tahlil wa takbir. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar menuju salat Id bersama Fadl ibn Abbas, ya sepupu beliau, juga Abdullah bin Abbas. Begitu ke paman beliau Al-Abbas, begitu bersama Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Usama bin Zaid dan Zaid bin Harithah dan Aiman ibnu Ummi Aiman, ya. Maka mereka semua ambil berjalan ke tempat sholat, mereka mengangkat suara mereka dengan tahlil dan takbir. Artinya bertakbir terus sepanjang jalan mereka, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka dianjurkan bagi setiap orang untuk ya mengeraskan ya bertakbir ketika keluar menuju sholat Id. Ya. Dalam kondisi normal ya kita keluar menuju lapangan ya dengan misalnya naik motor, berjalan, naik mobil, maka dianjurkan sepanjang perjalanan itu adalah bertakbir terus, ya hingga sampai di lapangan pun terus, ya hingga sholat maka berhenti bertakbir, ya. Kemudian bagaimanakah lafaz takbirnya? Ya, lafaz takbir sebenarnya tidak ada satu hadis pun yang sahih secara marfu, ya, tentang apa namanya lafaz takbirnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tidak ada yang sahih secara marfu dari Nabi SAW. Namun lafaz yang kita kenal saat ini adalah lafaz yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yaqul, bahwasanya dulu beliau mengucapkan ketika bertakbir,
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini adalah datang dengan sanad yang sahih di dalam dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini di antara lafadz yang sahih datangnya namun dari para sahabat. Ya, di antara dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan 2 kali takbir. Adapun sahabat Ibnu Abbas ya, yang beliau pernah ini ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Maka ini yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Adapun sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya beliau pernah mengucapkan ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ya. Ini di antara riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Ya. Memang ada yang juga datang misalnya dari para ulama, mereka juga membuat ya. Namun yang sebaik-baiknya adalah ya semakin dekat dengan generasi terbaik maka itulah yang terbaik ya, yaitu yang datang dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ya. Adapun dengan kemudian kita tambahkan, nah ini ya sebaiknya kita hindari. Memang perkara dalam hal ini adalah luas disebutkan oleh ulama ya. Namun semakin kita mengikuti ya apa yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin maka itu lebih lebih baik ya. Jadi itu adalah lafadz bacaannya ya, Allahu akbar boleh 2 kali ya takbirnya, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya juga boleh 3 kali, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, yang kelima adalah yaitu para wanita dan anak-anak juga keluar menuju sholat Id. Ya, anak-anak dan kaum wanita juga diajak untuk menghadiri sholat Id. Bahkan para wanita yang sedang haid pun diajak untuk mendatangi lapangan. Dari seorang sahabiat yang bernama Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al-awatik wal huyyad wa dawatil khujur fa ammal huyyad fayatazilna as-salah wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin." Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Qala litalbisaha aw litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Kata Ummu Atiyah, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan ya, untuk mengajak para wanita. Ya. Di antaranya adalah mereka yang sedang haid, para wanita remaja, para wanita yang dipingit. Ya. Adapun mereka yang haid, maka mereka menjauh dari tempat salat, ya, terpisah. Ya. Adapun ya meskipun mereka terpisah, namun tetap mereka bisa menyaksikan kebaikan, ya, mendengarkan khutbah, mendengarkan ya doa-doa yang dilantunkan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian sahabat Umayyah ini berkata, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami, di antara para wanita itu, dia nggak punya jilbab. Gitu. Terus gimana? Ya. Apakah boleh di rumah saja? Begitu maksudnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, hendaknya saudarinya meminjamkan jilbabnya. Ya tolong dipinjamkan, tolong dipakaikan dia jilbab, tetap kalau bisa datang begitu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana memang ya benar-benar ditekankan untuk menghadiri sholat Id ini. Ya. Karena di situ ada bentuk pengagungan kepada syiar Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala dan banyak sekali kebaikan. Ya. Dan juga menunjukkan kepada kita bagaimana kesederhanaan para sahabat dulu. Ya. Mana mereka mungkin
satu jilbab untuk rame-rame. Ya, terkadang seseorang itu ya bajunya cuma satu. Ya. Banyak di antara sahabat ketika bertanya Rasulullah, saya cuma punya satu baju. Ya, wa ahidu fi, dan saya kalau haid ya pakai baju itu. Ya, kadang saya cuci itu masih ada, sudah dicuci, dikucek, tapi tetap masih ada nodanya begitu. Maka Nabi SAW perintahkan tetap ya silahkan sholat wala yadurruki atharu, ya dipakai aja sholat nggak apa-apa. Adapun sudah dicuci masih ada bekas-bekasnya itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi ibadahmu. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana sederhananya para para sahabiat dahulu. Ya. Mereka mengutamakan untuk menjaga aurat mereka, menutupi aurat mereka. Kemudian adab lainnya selanjutnya yang keenam adalah mukhalafatut thariq ilal musalla, yaitu mencari jalan yang lain ketika berangkat menuju musalla. Artinya jalan berangkat dan jalan pulang itu dibedakan. Ya, sebagaimana ini dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal aidi raja'a fi ghairi tariqil ladzi kharaja fi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat menuju salat Id, maka beliau pulang dengan menggunakan jalan yang berbeda dari ketika beliau berangkat. Ya. Kemudian adab yang ketujuh adalah dianjurkan untuk berjalan menuju menuju musala. Ya. Kalau bisa, kalau dekat ya terjangkau, maka berjalan itu adalah lebih lebih baik. Ya, dan juga lebih sehat. Ya, kita lihat banyak orang sekarang ya mereka ya mulai sadar akan pentingnya berjalan, berlari, ya berolahraga. Maka ini adalah juga salah satu syiar dalam dalam Islam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin di antara hal-hal yang terkait dengan sholat Id, di antara adab-adabnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mohon maaf apabila agak kepanjangan ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Wallahu taala alam. Silakan Kang Ramdhani. Ustaz, jazakallahu khairan. Oh, iya. Ada pertanyaan Ustaz melalui chat. Monggo silakan. Pertanyaannya dari Kang Ruli ini yang biasa jadi moderator juga di Oh, Arba'in. Masya Allah. Beliau di Bogor Ustaz domisilinya. Oh, Masya Allah, jauh ya. Ustaz, panitia kurban sapi ini mengkoordinir biaya 3 juta rupiah per orang Iya. untuk 7 orang Ustaz ya. Jadi totalnya 21 juta. Lalu panitia ini membeli sapi dengan harga setelah tawar-menawar dengan penjual sapi, didapatlah harga 19 juta. Ada selisih 2 juta untuk keperluan pelaksanaan kurban yang lainnya. Bagaimana hukumnya dengan kasus yang seperti itu, Ustaz? Jadi ada sisa ya? Ada sisa 2 juta dari hasil patungan dari Iya. jamaah 21 juta, tetapi sapinya ini setelah ditawar mendapatkan harga 19 juta. Iya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, ketika ada kelebihan begitu ya. Ketika memang masih ada kebutuhan lainnya, ya dibutuhkan misalnya dana sekian-sekian untuk pakan, untuk apa, itu juga memang perlu dipikirkan, ya. Biasanya karena panitia pun butuh untuk membuat kandang, untuk makanan, ya untuk sementara, artinya ketika hewan itu datang sehingga dia tidak terlantar begitu ya, tetap butuh ada tempat, butuh ada apa namanya naungan, butuh ada makanan juga, ya. Maka itu juga terkadang membutuhkan biaya. Kalau misalnya memang ada biaya yang harus dikeluarkan, maka boleh dari hal tersebut, ya, dari sisa uang tersebut, dan tetap disampaikan kepada mereka yang mengeluarkan uang patungan tersebut. Jadi disampaikan saja dibutuhkan uang sekian 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 untuk pengadaan ini itu. Dan insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Ustaz, pertanyaan kedua terkait pelaksanaan waktu sholat, fikih sholatnya Ustaz. Nggih. Di rokaat pertama ini kan takbirnya 7 kali. Nah, Iya. apakah pada semua 7 kali itu kita mengangkat tangan seperti layaknya takbiratul ihram atau kita posisinya diam saja, Ustaz? Iya. Bagaimana ketika kita sholat id, apakah mengangkat tangan atau tidak?
Memang tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika sholat itu mengangkat tangan beliau, ya. Namun, eee, seorang sahabat, ya kalau tidak salah Ibnu Umar, ya, wa kana Ibnu Umar, ya, yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Beliau mengangkat tangan beliau pada setiap takbirnya, ya. Ini disebutkan oleh, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Jadi meskipun tidak ada satu riwayat pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun, dari sahabat Abdullah bin Umar yang beliau terkenal sangat mengikuti sunnah, ya. Beliau itu sahabat yang terkenal paling kuat dalam mengikuti sunnah Rasul, ya, datang dijelaskan oleh, Ibnu Qayyim bahwasanya Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya ketika sholat. Ya maka wallahu taala perkara dalam hal ini adalah juga perkara yang luas, ya, kalaupun, ada yang berpendapat bahwasanya tidak mengangkat tangan, maka ya memang karena tidak ada hadis yang, sah dari Nabi SAW melakukan itu. Kalaupun ada yang mengangkat tangan, maka tadi ya disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya sahabat Ibnu Umar beliau dulu mengangkat tangannya. Ya, kalau ditanya saya pribadi maka tidak mengapa mengangkat tangan, wallahu taala alam. Ya, baik, jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, tadi kan semasa pandemi ini kita dibolehkan sholat Idul Adha di rumah, Ustadz. Sedangkan di rumah ini Iya, hanya saya dan suami. Jadi, apakah itu sah, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. iya. Ya ini karena kondisi memang kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat karena kalau, orang berkerumun banyak maka kemungkinan penularan itu mungkin, ya dan memang juga karena ada orang yang, tanpa gejala, ya memang tanpa gejala, dia positif, ya tapi seger buger begitu dan ini mungkin untuk menularkan kepada yang lain, ya. Maka, kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada, meraih maslahat, ya, pencegahan lebih baik daripada daripada mengobati, ya. Maka oleh karena itu, ya dan juga ini juga merupakan aturan dari pemerintah kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya taatilah para pemimpin kalian. Maka dalam keadaan yang memang mereka ya dalam wilayah atau dalam keadaan yang memang berbahaya, maka tidak mengapa sholat di rumah, ya meskipun sendirian, ya. Kalau dia memiliki jamaah, maka ya berjamaah dengan suaminya tadi berdua, ya terus kemudian suaminya berkhutbah, ya alhamdulillah sudah banyak materi-materi khutbah, ya yang singkat, ya bisa dibaca dengan handphone, ya di, situs-situs para asatid kita banyak, ya maka silahkan itu, ya, eee, insyaallah adalah sah dan tidak mengapa, ya wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khairan, Ustadz. Satu lagi pertanyaan, Ustadz, yang masuk Monggo silakan. dari Kang Ruby juga dari Garut, Ustadz, Jawa Barat, Ustadz. Masya Allah, ya tempatnya domba Garut. Bismillah, Ustadz mau bertanya bagaimana ucapan hari raya pada hari raya Idul Adha ini? Dan bagaimana juga cara membalasnya? Apakah sama dengan Idul Fitri, Ustadz? Ya, jawabnya sama aja, ya sama, eee, kalau misalnya ada yang mengucapkan kepada kita taqabbalallahu minkum, kita balas dengan yang semisalnya atau yang lebih baik, ya. Kita taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Jadi, eee, tidak ada sebenarnya lafadz khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada. Maka perkara dalam masalah ini juga luas, yang penting berisi doa-doa kebaikan boleh silakan kita ucapkan. Adapun yang datang dari para sahabat dahulu adalah taqabbalallahu minna wa minkum itu, ya wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah Ustadz selesai pertanyaannya Nggih, sudah dibacakan semua dan sudah dijawab juga oleh Ustadz. Kita akhiri mungkin Ustadz. nggih, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ini dan juga kita sudah memasuki penghujung dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya besok adalah puncaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya semua perkara itu tergantung penutupnya. Ya, dan biasanya di penutup itu juga godaannya berat, godaannya besar, ya tidak mudah. Maka mari
ya kita tutup 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan semakin meningkatkan ibadah kita. Puncaknya adalah besok kita salat Id, ya juga yang berkurban, ya entah besok atau pada hari-hari tasyrik, ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita terus istiqomah, terus beramal soleh hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi